Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Mudi ya. Kali ini saya membawa seorang wanita, namanya Mbak siapa ya? Mila. Mbak Mila. Beliau ini merupakan seorang kader gitu ya, kader balita. Jadi beliau itu sering Edukasi. ber apa tuh Pak? Edukasi. Memberikan edukasi untuk para ibu-ibu yang memiliki balita. Baik, langsung saja kita ke beliau, Mbak Mila. Selamat datang di PKBI, ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan diri untuk datang di sini mengisi podcast untuk memberikan sedikit edukasi, mungkin seperti itu contohnya ya. Boleh sedikit perkenalan mungkin. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Mila. Kegiatan sehari-hari saya bekerja di sebuah instansi di rumah sakit dan ada kegiatan sebagai kader balita di kelurahan juga. Baik, silakan ya. Baik, sedikit boleh tahu kenapa saya sangat tertarik dengan Mbak Mila karena profilnya begitu ini ya, maksudnya tuh sangat penting untuk kita ketahui karena ini berhubungan dengan kesehatan terhadap anak-anak, itu stunting gitu. Tapi ya sebenarnya nggak begitu tahu tentang stunting loh Mbak Mila. Ya. Itu kalau boleh tahu stunting tuh gimana sih, maksudnya tuh apa gitu? Stunting itu merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Biasanya pertumbuhannya itu lebih kecil dan itu diakibatkan karena kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Biasanya anak stunting itu bisa diketahui dari umur 2 sampai 5 tahun. Oh gitu. Iya. Jadi untuk tadi stunting penyebabnya adalah kekurangan gizi. Itu penyebabnya itu waktu umur masih hidup atau dalam kandungan itu? itu? Dari 1000 hari kehidupan. Jadi semenjak dalam kehamilan dia itu kurang dalam asupan gizi, terus makan makanan yang mengandung vitamin seperti itu. Oh berarti stunting itu kalau boleh saya rangkum bisa disebabkan karena mungkin nutrisi dari ibunya saat hamil ya. Betul. Yang kedua ketika dia sudah lahir kemudian tapi tidak mendapatkan gizi yang baik yang itu cukup, ya, yang iya. cukup. Oh, oke. Jadi ketika apa tuh namanya itu kan stunting mungkin ada apa namanya tuh ini anak stunting Iya. atau bukan itu Iya. diketahui itu dari mana gitu, atau dari ciri-cirinya kah atau dari ada indikator pengukuran tertentu atau gimana? Ada, itu tanda-tanda gejala stunting itu biasanya anak itu berukuran lebih pendek atau kerdil di seusia bayi tersebut. Dan biasanya dengan jenis kelamin yang sama. Yang kedua, anak itu tampak lebih kecil atau lebih muda dari anak seusianya. Terus yang ketiga, berat badan anak tersebut biasanya tidak naik, cenderung malah turun setiap bulannya. Terus untuk anak tersebut biasanya mudah terkena penyakit infeksi. Selanjutnya, biasanya untuk anak perempuan menstruasinya nanti akan terhambat. Tuh. Oh begitu, kelihatan berarti ya dok. Iya. Mbak ya. Tapi untuk setelah tahu nih ada stunting tuh gimana nih setelah diketahui ada tanda-tanda anak ini stunting? Jadi dari mbaknya yang mungkin pernah dapat kasus nggak sebenarnya? Oh banyak. Benar ya? Di Kabupaten Tegal itu ada apa namanya ya penyuluhan dari SSGI sama EPPGBM. Itu Kabupaten Tegal itu dari tahun 2021 menurut SSGI itu mencapai 18,4%. Sedangkan menurut EPPGBM dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu mencapai 9,4%. Oh, jadi banyak. Kabupaten Tegal itu sangat tinggi stunting. Oh tinggi ya? Iya. Lumayan ya? Ya lumayan, nggak lumayan sekali. Makanya ini tuh dari Puskesmas itu ada program PMT, makanan tambahan untuk anak-anak yang stunting. PMT itu apa singkatannya? Itu pemberian makanan tambahan. Iya. Oh
Biasanya apa tuh isinya itu? Biasanya Roti itu ya? pengolahan dari ibu-ibu kader. Roti gitu ya? Iya. Saya juga pernah makan roti. Oh ya, nggak cuma roti aja. Dikasih. Biasanya Baik. makanan yang mengandung vitamin. Jadi kan menambah nutrisi buat anak tersebut biar tidak terjadi stunting. Oh, jadi pemberian nutrisi gitu ya? Iya, Nah, tambahan. pemberian nutrisi tambahan ketika anak diketahui stunting gitu kan, Iya. gejala stunting itulah. Betul. Nah, untuk pemberian massa tambahan tuh ada pengontrolan lagi nggak gitu? Ada. Itu biasanya dari ahli gizi. Ahli gizi. Biasanya dari ahli gizi ke puskesmas nanti lewat ahli gizi dari puskesmas, bidan nanti menyampaikan ke kader masing-masing, RT, RW, baru nanti diberikan makanan tambahan tersebut ke anak-anak yang memang ada gejala stunting. Gejala stunting gitu ya. Kebetulan di PKB sendiri itu sebenarnya tuh untuk pemeriksaan gizi anak pun ada, kan ada bidannya gitu. Mungkin bagi warga-warga bisa di PKP untuk pemeriksaan seperti itu, dan juga ada pemberian vaksin seperti itu sih untuk. Jadi untuk misalkan misalnya ada gejala stunting nih, itu diarahkan kemana anaknya itu? Atau dilaporkan atau dikemanakan gitu? Oh, biasanya untuk anak stunting itu kita laporkan ke Dinkes. Oh, Dinkes. Nah, dari Dinkes kan ada evaluasi, ada pemberian makanan tambahan berupa susu, terus biskuit, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau di Buddha itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Baik. Nah, untuk dari stunting sendiri itu, kalau misalkan nih anak ditemukan gejala stunting, tapi misal ibunya sangat cuek ataupun mungkin kita maksudnya di luar kendali kita nggak tahu tuh, mungkin kondisi di pelosok gitu, misalkan ya katakan di pelosok ada gejala stunting, orang tua tidak peduli. Nah, sedangkan itu posisinya di pelosok, kita kan nggak tahu tuh. Nah, berarti nggak bisa ditangani gitu kan, nggak bisa kita jangkau. Itu biasanya tuh setelah stunting tuh anaknya kondisinya bagaimana sih? Maksudnya kayak mungkin mudah terkena penyakit atau dapat menyebabkan kematian atau bagaimana? Bisa. Makanya kan dengan itu kita itu butuh cara mencegah stunting ya. Makanya sekarang di media sosial juga udah banyak bagaimana cara kita mencegah stunting. Sebenarnya itu dari masa kita kehamilan itu harus ada pemenuhan nutrisi. Nah, nutrisi yang cukup. Misalnya ada ibu hamil, dia tuh harus dapat makanan-makanan yang bergizi, terus dapat asupan nutrisi yang bagus untuk menjangkau kehamilannya nanti, terus harus memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Terus jangan lupa pastikan asupan gizi si kecil di usia 6 bulan ke atas itu terpenuhi dengan cara penambahan MPASI. Terus jaga kesehatan lingkungan dan sanitasi di mana si kecil itu tinggal. Terus yang terakhir, pantau terus perkembangan si kecil. Oh, makanya itu ya, kalau misalkan ada ibu-ibu hamil itu kan ada buku apa tuh yang harus KIA itu yang harus periksa kandungan terus ya. Iya. Itu pun untuk pencegahan stunting juga ada ya. Betul. Oh, termasuk ketika sudah lahir kemudian apa itu posyandu gitu. Iya, posyandu. Itu setiap posyandu itu pasti harus dibawa. Jadi kita itu tahu anak tersebut itu mengalami stunting atau tidak, itu kan dari kurs di dalamnya itu ada naik dan turunnya berat badan bayi, terus pengukuran lila kepala dan yang lainnya. Dan juga pelaporan tadi ke pasti ke Dinkes ya, kemudian terus ke ahli gizi sama ke Dinkesnya. Oh gitu. Jadi misalkan nih saya orang awam gitu kan, tadi kan mungkin dari sisi medis mungkin ya, dari sisi mbaknya itu ketika orang terkena stunting itu anak terkena stunting, jadi stunting kan salah satunya kayak kurus gitu. Iya, kurus, lebih pendek, kerdil biasanya. Oh, beda sama yang lain ya. Mungkin berarti sama ibu-ibu yang awam ilmunya gitu terkait stunting. Oh, anak saya kena stunting enggak gitu. Itu gimana nih, orang tua itu harus ngapain gitu kalau untuk, karena misalkan dia ragu gitu. Biasanya harus kita itu dari ibu-ibu kader itu ada edukasi setiap RT, pasti ada evaluasi.
Misalnya ibu tersebut tidak mau datang ke posyandu, sebagai kader kita datangin ke rumahnya. Kenapa sih ada apa sih dengan anaknya kayak gitu. Nanti kita periksa, misal anak itu ada gejala-gejala stunting, kita laporkan ke bidan desanya. Berarti intinya orang tuanya yang wajib aktif gitu ya, Iya. nggak usah Makanya kan takut sekarang gitu. itu banyak orang tua yang mau belajar di YouTube kan ada. Oh, Itu YouTube. bagaimana pengenalan anak stunting biar tidak terjadi stunting kayak gitu. Oh iya, penting bang jadi ya. Saya baru tahu ya penting. Mungkin itu juga nanti kan berhubungan sama masa depan gitu ya. Mungkin Iya. agar pertumbuhannya memang normal seperti Iya, pada betul. orang sebaya gitu ya. Baik. Mungkin ada ini nggak? Mungkin nasihat buat, mungkin stunting kan faktor utama menurut saya kan dari orang tuanya gitu ya, dari ibunya gitu. Iya. Mungkin Sebenarnya bukan bukan dari bapaknya orang juga. tuanya. Kalau orang tuanya emang mengetahui pola-pola makan, pola gizi seimbang, mungkin anaknya tidak terjadi stunting. Makanya kan sekarang ada pengarahan untuk ibu hamil, terus ibu pasca melahirkan, terus untuk ibu balita, ada edukasi-edukasi dari masyarakat setempat, terus dari bidan, dari ahli gizi, pasti ada itu. Ada ya? Iya. Oh, siap. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak. Sebenarnya sudah cukup nggak ya? Mungkin kondisinya kurang mendukung. Tadi sempat kita tunda ya, dan juga ada Mbak Bila ada urusan lah sama Ibu Titin nih. Iya. Ya, semoga lancar. Terima kasih. Karena itu hak Anda, mungkin segera urus. Betul. Terima kasih atas sudah memperhatikan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Oh iya, mungkin ada pesan-pesan gitu buat ibu datang ke bapak. posyandu, cegah stunting itu perlu. Datang ke posyandu, cegah stunting itu perlu. Jangan lupakan PKBI. PKBI. Harus datang ke PKBI ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.